Sebuah hari kebesaran kemerdekaan kawan-kawanku. Maka berkumpul ada beberapa kawan-kawan gerakan bakal untuk membacakan proklamasi kawan-kawan. Kawan-kawan. Maka ingat, Universitas Ibrahim Bukaldung adalah universitas yang disebabkan kualitas kata. Kami hari ini hadir. Tanpa saya kini hari ini kita lihat kecil, tetapi ingat kualitas kami tidak mampu diukur hanya dengan kata-kata. Kami mampu berdebat dan jabari, sampaikan kepada mereka dalam hal pembuatan undang-undang sedang mereka cacat dalam pembuatan, betul tidak kawan-kawan? Maka teman-teman, sore hari ini saksikanlah dan pantaulah bahwa kita mahasiswa dan seluruh Indonesia nyatakan untuk menggelar sidang rakyat kepada para hakim, diharap untuk maju ke depan. Kami panggilkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang akan mewakilkan dari pihak pemerintah pada sidang rakyat sore hari ini. Pak Jokowi. Kesini dong, dalam perkara gugatan dengan nama penggugat rakyat Indonesia melawan tergugat dengan nama Presiden Republik Indonesia, berkas perkara dan surat-surat perkara lainnya setelah mendengar keterangan tergugat, setelah mendengarkan keterangan tergugat, setelah mendengarkan keterangan saksi, setelah mendengar keterangan ahli, setelah membaca surat berupa naskah undang-undang KPK, setelah membaca naskah undang-undang Minerba, setelah mendengar naskah undang-undang Cipta Kerja, setelah membaca surat gugatan penggugat yang telah dibacakan pada 8 Oktober 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim sidang rakyat yang meriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Kita menghindari tindakan-tindakan represif, kita menghindari benturan-benturan bersama rakyat Indonesia. Di sini kita akan
Sambut salam perjuangan saya, sambut atas nama solidaritas. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat miskin kota! Oke baiklah teman-teman sekalian, hari ini saya selaku Jenderal Sekretaris Jenderal dari Universitas Islam Negeri di Makassar berdiri di kota DKI Jakarta untuk menyampaikan kondisi yang ada di kota Makassar. Bahwasanya kami di kota Makassar tanggal 8 itu turut hadir untuk menyampaikan aspirasi. Namun terjadi beberapa ketimpangan, bahwasanya kami tidak didengar, kami tidak dilirik. Oleh karena itu kami datang di sini untuk membuktikan bahwasanya teman-teman di Makassar kita lakukan gerakan bangkit, kita lakukan gerakan-gerakan intimidasi bukan atas nama komunikasi. Namun kami di sini atas nama kepentingan rakyat, berdiri di sini atas nama keadilan. Karena jika kami mundur, itu adalah salah satu kata untuk sebuah pilihan untuk kami sendiri. Oleh karena itu, saya mau mewakili semua diri kepada semua mahasiswa Universitas Makassar. Bahwasanya saya di sini berdiri untuk sebagai representatif kepada teman-teman Universitas Makassar. Karena jalanan adalah salah satu bentuk, jalanan adalah parlemen jalanan yang dapat menampung segala seluruh aspirasi rakyat dan segala aspirasi rakyat menjadi keluarga rakyat yang tidak didengar oleh pemerintah ataupun sekedar elemen-elemen yang bersangkut jawab di dalamnya. Namun kita hari ini salah satu bentuk ketidakadilan kepada umat Islam termasuknya kami di sini mengangkat bahwa pada tanggal 6 itu salah satu presiden yang ada di negara Perancis itu saya mengatakan bahwa dia menindak ataupun dalam artian dia mencederai salah satu tokoh organisasi kita sebagai mahasiswa Islam, sebagai mahasiswa pemuda Islam, kita dicederai konstitusi. Dan oleh karena itu pada semua yang bertanggung jawab seperti yang diberikan pada Presiden Prancis, kami menegaskan bahwasanya dalam kami harus berjuangkan. Dan hari ini bukan hanya di depan di sekitar istana negara, namun di kota Makassar pun beberapa titik kami untuk melaksanakan demokrasi. Oleh karena itu, apabila kami tidak didengar di sini, apabila kami hanya sampai di sini, maka yang kita percaya di Universitas Islam Negeri Makassar, terkhususnya kepada Indonesia Timur atau kota Makassar, akan kembali mempencangkan Indonesia Timur. Walaupun kami tidak didengar, walaupun kami bukan di pusat, akan tetapi di sini kami berdiri kepada teman-teman menyampaikan jangan ada gerakan-gerakan banci kelompok sekalian. Karena di sini adalah gerakan-gerakan kami atas nama rakyat, kami atas nama kepentingan kedepannya, hanya untuk serta menjaga dan juga saya tegaskan kepada seluruh aparatur negara, kepada seluruh bapak-bapak yang berbagai dan keberani, bahwasanya kami datang di sini bukan untuk berbenturan dengan bapak, kami datang di sini hanya untuk bagaimana menyampaikan aspirasi dari rakyat, menyampaikan keresahan kita sebagai mahasiswa Islam, dan juga tidak kami mau berkisah-kisahkan dengan bapak berbagai contoh atau goreng, kami akan datang ke kantor bapak. Akan tetapi di sini adalah parlemen jalanan, Pak, dan kawan-kawan ini adalah parlemen jalanan, betul tidak? Dan juga teman-teman, ini adalah pembuktian kami sampaikan kepada seluruh mahasiswa, seluruh lembaga yang ada di DKI Jakarta. Itu kami di sini membuktikan representatif dari kota Makassar. Kami di sini dari Indonesia Timur. Karena orang Makassar bilang, bekas tangan-tangan pemuda penyintanya kok, dan juga saya sampaikan kepada teman-teman, saya di sini menegaskan untuk bagaimana Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk bisa memboikot segala produk-produk dari Prancis. Karena Prancis telah mengenai negara kita. Karena negara kita adalah salah satu negara yang dimana umat Islam yang terbesar dan juga negara kita kita untuk menolak
dan nantinya undang-undang itu sendiri tidak sesuai terjadi. Oleh karena itu saya sampaikan kondisi dari pemirsa itu ada beberapa titik yang sudah dilakukan kesulitan. Ketika kami sama di sini dan di sana. Oleh karena itu saya sampaikan kepada teman bagaimana bisa bersama-sama, bagaimana bersama-sama untuk memperjuangkan keadilan. Hidup mahasiswa, hidup pemuda, hidup rakyat Musim Sultan. Kemudian saya para perjuangan untuk wilayah kita Sultan, munculnya kita harus memperjuangkan hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi tapi kita di sini hanya menyampaikan aspirasi Bapak-bapak ya. Baik kawan-kawan yang makasih, berjalan satu Pak. Saya tunjukkan karena hari ini kita cuma satu Pak. Akan mendengarkan ultimatum dari kita tahu Pak. Jadi untuk kawan-kawan semua dapat terlebih dahulu di sini angkat benderanya. Kita akan mendengarkan ketua umum banget ya Bapak-bapak polisi. Jadi kami beritahukan ke kawan-kawan media jangan jahatin ya. Ini adalah dari kami akan membacakan ultimatum apa saja evaluasi satu tahun Bapak polisi yang kami pelajari kami akan Bapak-bapak ya. Untuk itu pada ketua umum bersangkutan naik ke atas. Teman-teman, kita kembangkan tangan kita di atas teman-teman. Rakyat juga boleh ke atas. Tahu ya, kita kembangkan. Untuk pimpinan wilayah Kita kembangkan teman-teman. Kita dapat salam dari pendahulu kita teman-teman. yang akan benderanya kawan-kawan. Kata beliau, maka hanya ada satu kata. Dan kita akan Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Jenderal pejabat juga dari mahasiswa. Hai mantap! Anak mahasiswa menang. Mantap IPB!
ibu-ibu, makasih atas dukungannya ibu-ibu. Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Hidup Islam. Tadi sudah disebutkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam kebajikan, salam kasih sayang, salam kemerdekaan. Hidup Islam. Hidup rakyat Indonesia. Oke kawan-kawan, hari ini kita turun lagi di jalan. Bahwasanya negara kita sedang tidak baik-baik saja kawan-kawan. Semangat. Hari ini kita dihadapkan oleh kawan-kawan Turki yang hari ini coba-coba melindungi orang-orang yang sedang duduk di sana. Ada jadi berpimpinan. Mereka lupa kawan-kawan. Mereka coba meminta suara kita, tetapi ketika di atas mereka membungkam suara kita. Hari ini kawan-kawan tetap pemuda mahasiswa masih saja turun ke jalan. Bahwasanya kita sebagai generasi, sebagai social control yang memperjuangkan bangsa ini. Siapa lagi kalau bukan kaum muda Indonesia yang mengkritik negaranya, yang mencoba memperbarui demokrasi di negeri kita. Kawan-kawan, berapa jumlah kita kawan-kawan? Berapa jumlah kita kawan-kawan? Berapa jumlah kita kawan-kawan? Jika demokrasi masih dibuka, jika ketakutan masih dipergunakan, maka hanya ada satu kata: lawan! 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 Yesus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Para rakyat yang kebingungan di pasti paman jalan, para pengurus berhadapan dalam menggoreskan dan kebanggaan depan sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Sebagaimana pernyataan sikap yang dilakukan oleh Pakran sebagai Berbuhana, inilah isu internasional dan hari ini kawan-kawan kita bersama bahwa kami sebagai umat Islam, sebagai pemuda, sebagai mahasiswa yang ada di Indonesia ingin menjelaskan bahwa presiden dan wakil presidennya harus membaikan produk-produk Prancis. Jika presiden dan wakil presiden diam saja, maka Indonesia Timur, khususnya Makassar, akan berguncang. Jikalau isu-isu yang dibawa oleh teman-teman dari Makassar itu ditanggapi. Yang kedua, jikalau presiden tidak segera mengeluarkan perpu yang cenderung akan merusak lingkungan, yang cenderung akan merusak dan memperbudak negara bangsa ini, maka Makassar dan Indonesia Timur akan mulai membangun konsolidasi besar-besaran. Betul tidak teman-teman? Itulah mungkin pengantar ketegasan gerakan ini. Saya serahkan kepada Ratu selanjutnya. Ada bentuk hukum itu ada kualifikasi dan yang tidak masuk dalam pada kualifikasi kawan-kawan. Karena negara hukum, negara Indonesia punya hukum berbeda sama negara Amerika kawan-kawan. Kenapa? Karena hari ini kalau bermain tentang Tuhan, pemuda yang kemudian hari ini memecah gerakan bangsa, bagaimana kita mengkhianati tentang Sumpah Pemuda 28 Oktober 1988 dan kemudian mempersatukan bangsa untuk kemudian melawan kolonialisme, melawan kolonialisme, kemudian untuk bagaimana
borgol sambil menangkap baju orangnya narapidana. Tapi kita nggak lupa beberapa waktu lalu 2 koruptor pas super kakap tidak diborgol saat diekspos. Apa ini ada? Ada tidak? Ada lagi masalah rancangan undang-undang HIP yang sampai sekarang didiamkan. Nanti tahu-tahu beberapa malam sudah disahkan, ya. Seperti banyak kejadian kemarin sehingga anak saya tetangga saya sempat letup. Kok kerjanya kayak maling ya tengah malam begitu? Betul? Jadi singkatnya, bila hal ini terus terjadi dan dibiarkan, jangan salahkan rakyat. Bila mereka merindukan kepemimpinan baru yang dianggap mampu membawa harapan lebih baik. Artinya, jika rakyat tidak lagi percaya pada pemerintah dan pemerintah juga selalu mencurigai rakyatnya, apa yang harus kita lakukan? Ada yang jawab sini. Saya ingin menyampaikan pertanyaan. Maaf, kami ini sebagai alumni UI dan juga sudah pensiun, mungkin hidup di dunia tidak lama lagi. Walaupun kita tahu umur kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kami pikirkan adalah nasib anak cucu kita kelak bila hari kita sedang krisis. Dan terakhir kami ingatkan bahwa jejak digital tak dapat dihapus. Jadi nanti biarlah sejarah yang akan membuktikan siapa yang salah dan siapa yang tidak benar. Intinya adalah mari kita pertahankan NKRI sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 yang asli, serta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar para pemimpin pejabat yang belum sadar segera diberi daya. Namun bila tidak juga mau sadar, jangan salahkan bila rakyat bergerak. Dan saya yakin sebenarnya masih banyak aparat kita yang berpikiran sama dengan rakyatnya. Betul? Dan akan tiba saatnya mereka akan bersatu dengan kita. Betul? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Ke belakang mobil komando, ya nggak apa-apa duduk-duduk juga, karena masih banyak orator-orator yang akan menyampaikan gagasannya di sini mengenai 1 tahun kepemimpinan Jokowi. Jadi kita simak dengan seksama dalam satu titik, biar rapi, biar ya. Perjuangan kita masih panjang, ini masih siang ya, dalam asar. Ya, kita satu titik ke sini lagi, untuk masing-masing diarahkan, adik-adiknya ke belakang terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita dengarkan di tangan kita tergenggam para bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan semua lagu bahwa masa tirani susuri garis jalan ini berjuta kali turun aksi bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi bagiku satu langkah pasti. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Hidup. Oke, untuk kawan-kawan dari masing-masing kampus menunjukkan orasi politiknya. Silakan maju ke depan kawan-kawan. Inilah kawanku, inilah kawanku, kita kembali untuk perubahan. Inilah aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih
kemaslahatan rakyat. Sampaikan di sini lagi. Saya mengulangi lagi. Apa yang kami sampaikan di sini bukan untuk kepentingan kami. Betul tidak kawan-kawan? Untuk kesempatan ini kita sampaikan dalam satu tujuan, dalam satu tujuan. Saya akan kembali turun ke dalam untuk melawan dengan Ministro kawan-kawan. Ingatkan kita bahwa hari ini adalah hari Sumpah Pemuda yang bagaimana kita ketahui teman-teman masih semangat, teman-teman pemuda semangat. Saya bisa menjaga kejendahan dari kawan-kawan semuanya. Mereka berkumpul untuk melawan kawan-kawan Republik Indonesia kali ini. Tidak bisa ditinggal oleh kawan-kawan. Dan juga kawan-kawan Indonesia, kawan-kawan. Dan saat itu juga kawan-kawanku, hari ini untuk kemudian saya sampaikan kepada kawan-kawan pada Indonesia. Kawan-kawan, hari ini secara bangsa Indonesia akan kawan-kawan akan dalam maka perlu saya sampaikan simbol itu yang kemudian kawan-kawan bagi generasi pemuda, bagi kawan-kawan, bagi adik-adik STEM, maka kita ingat sama-sama secara bangsa Indonesia. Hari ini kawan-kawanku, bangsa Indonesia dijajah ratusan tahun lalu. Hari ini 150 tahun Indonesia partai di bawah bayang-bayang neokolonialisme, betul tidak kawan-kawan? Maka perlu kita sampaikan bahwa hari ini seharusnya tidak ada yang namanya pencegahan lagi kawan-kawan. Betul tidak kawan-kawan? Seharusnya kemerdekaan ini kemudian apa kawan-kawan? Dipresentasikan oleh para kawan-kawan, oleh para wakil rakyat kawan-kawan. Harus benar-benar apa kawan-kawan? Kata sejahtera kawan-kawan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kawan-kawan. Kawan-kawan, wakil bangsa Indonesia, undang-undang orbital untuk rakyat negara menjadi sebuah keresahan yang menjadi kawan-kawan dari rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote, dari keresahan dan kawan-kawan. Maka kami cuma satu, terutama pada Presiden Indonesia untuk kemudian segera mengeluarkan kawan-kawan. Hari ini wakil rakyat yang mulia, kabinet maksudnya adalah representasi dari rakyat. Tapi kawan-kawan, hari ini kawan-kawan, hari ini apa yang kemudian kita banggakan kawan-kawan? Maka kita sampaikan kawan-kawan, semangat perjuangan kawan-kawan harus benar-benar apa kawan-kawan? Harus benar-benar kita tunjukkan kawan-kawan. Maju terus, tenang atau mati. Maka yang dengan sungguh kawan-kawan, jiwa dan raga saya menetap, maka saya bangga kepada penonton. Pada kawan-kawan, banjir di mana-mana Indonesia. Prestasi terbaik seorang mahasiswa dan
kawan-kawan. Maka diam tertindas bagi melawan sebab diam itu adalah perjuangan. Hari ini perlu kita sampaikan undang-undang Omnibus Law berani sebuah keresahan sampaikan kawan-kawan. Hari ini undang-undang yang kemudian didesain oleh pemerintah hari ini telah mendatangkan kawan-kawan, mendatangkan kawan-kawan investor dari Mosul. Apakah yang negara Indonesia kemudian dirampas oleh orang-orang asing? Maka kita dari kemudian seluruh kawan-kawan. Betul tidak kawan-kawan? Masih baik kawan-kawan? Hari ini semangat kita benar-benar kawan-kawan hari ini merupakan sebuah hari kebesaran kemerdekaan kawan-kawanku. Maka berkumpul ada beberapa kawan-kawan gerakan nasional kawan-kawan untuk membacakan proklamasi kawan-kawan. Kawan-kawan. Maka kawan-kawan, maka kedua kata kawan-kawan, sebelum sampaikan kawan-kawan, kemudian apa kawan-kawan, sehingga sekarang membacakan proklamasi kawan-kawan. Cuma ada kawan-kawan, ada banyak yang kemudian tidak paham konteks negara radikal itu kawan-kawan. Ini kawan-kawan ini, maka hari ini undang-undang Omnibus Law untuk kemudian dihasilkan. Masih ada kawan-kawan. Pada hari kami dari koordinator Universitas Jakarta yang ini menyatakan sikap dengan tegas. Pertama, poin pertama adalah mendesak Indonesia untuk mengeluarkan kemudian mengeluarkan perpu untuk membatalkan undang-undang Omnibus Law. Kemudian yang kedua, kami menyatakan sikap dengan tegas. Kemudian ini koordinator Komisioner Universitas Jakarta dengan tegas menolak undang-undang. Kenapa kita lihat bahwasanya kita pelajari dari ayat per ayat, pasal per pasal itu telah terjadi konflik dan menjadi tantangan di seluruh rakyat Indonesia. Dan kemudian undang-undang ini telah merugikan buruh dan petani. Bukan hanya saja buruh dan petani, kemudian ini telah merugikan seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat dan kita kaji bahwa undang-undang Omnibus Law kesehatan telah memperkaya korporasi asing dan kemudian juga memperkaya kelompok oligarki. Itu yang perlu kita sampaikan. Kemudian ada beberapa hal juga yang perlu kita sampaikan hari ini. Kenapa undang-undang Omnibus Law begitu cepatnya disahkan? Sebenarnya mekanismenya disahkan undang-undang Omnibus Law pada tanggal 8 Oktober 2020. Akan tetapi diundur kembali menjadi tanggal 5. Nah, ini menjadi dugaan besar, menjadi dugaan kuat bagi kami himpunan mahasiswa Universitas Jakarta. Itu dengan tegas bahwa menduga bahwa undang-undang Omnibus Law ini akan telah memperkaya korporasi asing, kemudian memperkaya oligarki. Namanya Iqbal Bahu, Ketua Korkom Universitas Jakarta. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, maka sebagai pada tanggal 28 Oktober siapa lagi harus hari ini kecuali rasanya secara kemerdekaan
Fasilitas negara kaum pemuda Indonesia. Tapi jika ini tidak dilakukan masa Jokowi, maka karena diculik oleh Bang Armada bukan untuk bukan tidak lulus berbahaya, tempatnya untuk mencari misalkan proklamasi 2020. Kami pemuda Indonesia tegas bahwa undang-undang cipta perjuangan problema dan dilakukan oleh pemerintah yang sudah dihargai oleh rakyat pemerintah bahwa dengannya yang bisa kami sampaikan, semoga Allah setiap perjuangan kita, setiap aspirasi kita dianggap main-main oleh pemerintah dan dituduh pemerintah sebagai penyebar hoaks, kawan-kawan. Berlalu keras yang tidak tersebar di dalam masyarakat. Padahal apa kawan-kawan, pemerintah mempunyai fungsi kontrol dalam informasi di media dan lain sebagainya, kawan-kawan. Mana pemerintah kemudian harus menuduh masyarakat sebagai pembuat atau penyebar hoaks, apa kawan-kawan? Siapa yang berani, kawan-kawan, yang mampu membela undang-undang yang di dalamnya terdapat ribuan halaman, kawan-kawan? Masyarakat atau mahasiswa siapa tidak mampu, saya yakin itu, kawan-kawan. Siapa yang berani kalau bukan pemerintah sendiri, kawan-kawan? Mereka hari ini, kawan-kawan, melalui media-media mereka, melalui kemudian tangan kaki tangan mereka ingin kemudian menyebarkan informasi di media sosial kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa mereka sebenarnya benar, masyarakatnya yang kemudian salah dalam memahami. Padahal kita tahu betul, kawan-kawan, perbuatan yang KUHP saja, KPK sedang membuat polemik besar. Itu sudah disahkan dalam beberapa waktu yang lama. Bayangkan 79 undang-undang, kawan-kawan, dibuat dalam satu payung hukum yang disebut undang-undang Omnibus Law, dibuat dalam jangka waktu yang singkat-singkat dan disahkan tepat di jam 3 malam, kawan-kawan. Setelah ada kedua kali rapat di hotel-hotel. Padahal situasi bangsa Indonesia saat ini, kita dengan penyakit corona, kawan-kawan, COVID-19, dan Jokowi kemudian memberikan perintah kepada kita dan juga Kapolri dan melalui surat yang terkandang mereka menyatakan mengeluarkan ultimatum bahwa PSBB harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia demi mencegah nyawa dari seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi hari ini membuktikan mereka sendiri yang melanggar itu, kawan-kawan sekalian. Siapa sebenarnya yang kemudian berkhianat ke dalam Pancasila? Begitulah diskusi kita semalam, kawan-kawan. Sekitar dari 30 universitas mereka berkumpul, kita diskusi melalui aplikasi Zoom, kawan-kawan. Di situ poin terbesar kita, kita akan tuduh siapa pengkhianat terhadap rakyat, kawan-kawan. Kita tahu melalui kacamata sosial kita dari pemuda mahasiswa, kawan-kawan, dan kami sendiri dari Universitas Mukarram Jakarta. Saya sebagai ketua umum Fakultas Hukum Universitas Mukarram Jakarta, melalui kajian hukum yang kami buat, kami tidak temukan bahwa pemerintah benar dalam proses pembuatan regulasi, kawan-kawan. Oleh Undang-Undang Nomor 11, Undang-Undang yang kemudian berubah Undang-Undang Nomor 19 Nomor 15 Tahun 2019 tentang tata cara penyusunan perancangan undang-undang itu kemudian keluar jauh. Pemerintah melanggar undang-undang tersebut, kawan-kawan. Maka siapa yang sebenarnya berkhianat kepada rakyat Indonesia? Perlu tahu, hari ini pemerintah menghadirkan Omnibus Law karena dengan alasan untuk kemudian mengurangi tingkat korupsi di NKRI, kawan-kawan. Pertanyaan, siapa yang korupsi? Pemerintah atau masyarakat? Bukankah itu pemerintah sendiri yang melakukan perbuatan korupsi, kawan-kawan? Bukankah pemerintah sendiri yang kemudian menguras banyak uang negara, kawan-kawan? Melalui lembaga-lembaga yang dibentuk, melalui lembaga pemerintahannya, melalui kementeriannya, melalui DPR-nya. Siapa? Ada bangsa siapa yang hari ini mempunyai kewenangan melakukan kebijakan mampu mengoreksi uang semiliaran rupiah di negara, kawan-kawan? Itu bukan pemerintah sendiri, kawan-kawan. Hari ini pemerintah mencoba melalui medianya mencuci nama buruknya melalui media nasionalnya, kawan-kawan. Dan kita tahu, para wartawan, media sosial sekalian perlu tahu, Indonesia merdeka dan bersatu bersama sampai Merauke karena tangan-tangan kalian juga, kawan-kawan. Kalianlah pahlawan kita. Hari ini kita harapkan dari pemuda mahasiswa, kami harapkan wartawan seluruh Indonesia untuk kemudian dapat menjaga independensi kita dalam menyebar informasi dalam masyarakat Indonesia untuk tidak, kawan-kawan. Masyarakat dan mahasiswa hari ini hilang kemudian tempat menadu kita di mana siapa yang akan melanjutkan segasi kita sampai tiba di pelosok-pelosok desa,
kawan-kawan. Hanya melalui media cetak, media informasi, media online dan lain sebagainya kawan-kawan. Kita harapkan tangan-tangan wartawan untuk mengetik dan menyebarkan aspirasi kita kepada dunia. Karena pemerintah ini tidak menyiapkan dan mencari tuntutan kita saat ini. Betul tidak kawan-kawan? Ingat, Universitas Ibrahim Mukadung adalah Universitas Islam di Islam terkuat di Jakarta. Kami hari ini hadir. Kampus saya kini hari ini terlihat kecil, tetapi ingat, kualitas kami tidak mampu diukur hanya dengan kata-kata. Kami mampu berdebat dan debari, sampaikan kepada mereka dalam hal pembuatan undang-undang sedang mereka cacat dalam pembuatan, betul tidak kawan-kawan? Kami sampaikan, ingat, undang-undang Omnibus Law dari tahun 2019 sudah kami bahas dan isinya tetap sama kawan-kawan. Dari sekitar 14 yang kami terima kawan-kawan, isinya tetap sama. Bahkan ada pasal-pasal yang dirubah atau dihapus tanpa ada alasan sedikit pun. Kenapa pasal itu dihapus? Mereka katakan terlalu banyak tempat tinggi aturan, tapi mereka menciptakan satu payung hukum Omnibus Law, hidup 9 undang-undang sudah barang tentu dibuat dalam jangka waktu yang singkat-singkat. Apa itu tidak mungkin menghadirkan sebuah tempat tinggi aturan kawan-kawan? Lucu pemerintah kita saat ini. Debat mereka ada yang mengatakan bahwa dari DPR ini kita belum tahu, sebagian DPR ini tidak tahu bagaimana itu isi daripada Omnibus Law. Ini kan menunjukkan kebodohan pemerintah legislatif kepada rakyat. Kita memberikan legitimasi kita ternyata salah kepada orang-orang yang goblok yang kemudian tidak tahu Pancasila, tidak tahu penerapan Pancasila yang sebenarnya betul tidak kawan-kawan. Hari ini negara kita sedang berduka, kita dilanda oleh penyakit COVID-19 kawan-kawan. Hari ini lucu kawan-kawan. Gara-gara COVID-19 kawan-kawan, kita dari Hidut Timur mau ke sini, darah kita yang diambil sampai 1 suntik itu, kita malah bayar ke mereka kawan-kawan. Ini dibikin jadi bisnis. Dulunya darah itu mereka ambil, mereka harus bayar ke kita. Hari ini kita yang akan bayar ke mereka kawan-kawan. Lucu, ternyata COVID-19 dibuat dalam bentuk bisnis kawan-kawan untuk menjabarkan kepentingan pemerintah. Saya duga dengan sampai pemerintah membuat ini hanya untuk apa kawan-kawan? Bayar hutang ke luar negeri kita kawan-kawan. Karena hutang di luar negeri kita, saya yakin cukup dengan kami Malaysia tidak mampu bayar sehingga muncul di Omnibus Law. Saudara-saudara sekalian, kawan-kawan sekalian, mahasiswa, seluruh rakyat Indonesia, kita telah dibohongi oleh mereka, betul? Para media, saksikan api yang membakar di depan kami ini. Tidak akan, ini adalah sama halnya dengan semangat kami, dengan semangat juang kami yang terus membara, walaupun para aparat tidak memberikan izin kepada kami untuk datang duduk di istana rakyat di sana. Kawan-kawan sekalian, hari ini para dewan, para pemerintah telah merusak sistem yang telah mereka buat sendiri. Mereka telah membuat rusak tatanan di negara kita ini. Kawan-kawan, apa yang harus kita perbuat ketika sudah tidak ada lagi kepercayaan, sudah tidak ada lagi kata ampun untuk Dewan Pemilihan Rakyat? Lawan tidak, lawan tidak, hidup mahasiswa, hidup bangsa Indonesia. Seluruh teman-teman yang hari ini turun di jalan, kami tidak pernah takut, kami tidak pernah takut dengan apapun hadangan yang ada di depan kami. Kami tidak pernah takut dengan apapun rintangan yang ada
bagi kami. Kami di sini berdiri mewakili jutaan rakyat Indonesia. Jutaan rakyat Indonesia yang hidup demi bertaruh untuk pemerintah di sana. Kawan-kawan sekalian, seluruh mahasiswa, hari ini kepercayaan mahasiswa, kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemerintah mulai menurun. Kepercayaan kita kepada pemerintah sudah hilang, betul tidak? Hari ini akan kita buktikan di Hari Sumpah Pemuda ini. Kita akan membuktikan kepada para pemerintah. Dulu para pemuda berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Hari ini para pemuda berjuang untuk kemerdekaan rakyat Indonesia yang selanjutnya. Teman-teman sekalian, kita sekali lagi kita telah dibohongi, kita telah didustai oleh para pengkhianat, oleh para perusak bangsa ini. Kami datang ke sini bukan untuk merusak, kami datang ke sini bukan untuk menginjak-injak pemerintah, tetapi kami datang ke sini untuk memperbaiki moral pemerintah yang ada di sana. Betul? Kawan-kawan sekalian, mahasiswa, kita berdiri di sini, panas terik, api membakar ban, tetapi semangat kita sama halnya dengan api yang terus membara, sama halnya dengan panas yang hari ini begitu terik. Kawan-kawan sekalian, apa yang harus kita berbuat ketika dewan pengkhianat sudah mengkhianati rakyat Indonesia? Lawan tidak? Lawan tidak? Merdeka! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Oke, untuk kawan sekalian, untuk kita berdiri di sini, kita tidak akan kendor sedikit pun, kita tidak akan mundur sedikit pun, walaupun sekali lagi saya ingatkan, walaupun gas air mata, walaupun water cannon yang menembak kita, tetapi tembakan itu justru akan menjadi semangat untuk kita, betul tidak? Tembakan-tembakan yang diberikan oleh aparat yang justru itu barang, itu alat dibeli oleh uang dari rakyat, betul tidak? Teman-teman sekalian mahasiswa, sekali lagi saya katakan, sekali lagi saya ucapkan kebohongan pemerintah yang sudah dibuat, yang sudah dilakukan sangat menodai demokrasi di Indonesia ini, betul tidak? Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih kepada Tuhan sekalian.
Kami mahasiswa Indonesia bersatu.
Kita menunggu dimulainya sidang itu. Bahkan teman-teman untuk duduk terlebih dahulu. Ya, silakan untuk duduk terlebih dahulu. Terlebih dahulu orasi terbaik dari kawan daerah kita kepada Afrika dari Universitas Bandar Lampung. Dipersilakan. Datang kemari sampaikan orasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama seruanku, hidup mahasiswa Indonesia. Hidup mahasiswa Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup buruh. Hidup rakyat Indonesia. Hari ini kami dari Lampung, wakili mahasiswa-mahasiswa yang masih di Lampung, menyatakan menolak Omnibus Law. Menyatakan menolak Omnibus Law. Hari ini Indonesia tidak baik-baik saja, kawan-kawan. Apabila pemerintah benar-benar mau memberantas COVID-19, mereka menolak, menjelaskan ini ini hanya kalang kabut, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan. Kawan-kawan, perlu diketahui pemerintah saat ini tidak baik-baik saja, karena di mana katanya sih mau berantas COVID-19, memutuskan mata rantai COVID-19, tetapi tidak ada kebijakan-kebijakan untuk mencabut Omnibus Law. Sebelum Omnibus Law ini dicabut atau digagalkan, maka mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia, wabil khusus BEM seluruh Indonesia menyatakan menolak, akan selalu turun aksi. Sepakat, kawan-kawan? Sama seruanku, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi untuk Universitas Bandar Lampung. Saya di sini berdiri atas nama BEM seluruh Indonesia untuk menyaksikan sidang rakyat BEM seluruh Indonesia. Kepada para awak media, silakan meliput kami, silakan menyaksikan kami, silakan siarkan kami di sini untuk sidang rakyat yang akan disampaikan dari BEM seluruh Indonesia. Di istana sana mereka kosong, tapi di sini kita bisa bersidang. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Kepada para awak media di luar sana yang masih sibuk meliput, silakan merapat kemari. BEM seluruh Indonesia akan menggelar sidang rakyat dan secara transparansi. Itu komunitas di sebelah sana, di sana rakyat di sana, tapi di sini hati rakyat akan selalu dalam hati mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Sekali lagi untuk para awak media, silakan meliput kami dan menyiarkan kami di sini atas nama BEM seluruh Indonesia. Oke, baik teman-teman semuanya. Sekali lagi mari kita dengarkan orasi terbaik, penyampaian terbaik dari kawan daerah kita, dari kawan-kawan dari Sumatera bagian utara kepada mengadakan
persatuan pergerakan. Salam cinta dan negeri untuk bangsa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Kawan-kawanku semua, hari ini kita hadir atas aliansi dari BEM seluruh Indonesia. Artinya hari ini dari Sabang sampai Merauke turut bersama dengan kita. Salah satunya hari ini saya perwakilan dari wilayah Sumatera Barat, perwakilan dari Sumatera bagian utara, dari kampus Universitas Andalas, yang hari ini kami hadir bersama, yang hari ini kami mendatangi diri kami untuk bersama untuk hadir di sini dalam rangka menyuarakan suara cerita rakyat, dalam rangka menyuarakan cerita-cerita para petani, para buruh yang hari ini terancam oleh kebijakan-kebijakan yang ada, kawan-kawan semua. Ada kurang lebih, bagi teman-teman bisa melihat hari ini, kalau kita dari Sumatera Barat ada 6 orang yang hadir hari ini, kawan-kawan semua. Termasuk teman-teman dari WNP 2 orang. Tapi bisa saya katakan, jumlah kami memang 6 orang, tapi suara yang kami bawakan ada 5 juta rakyat Sumatera Barat hari ini. Tidak satu pun rakyat Sumatera Barat, kecuali kalau oknum, kecuali kalau oknum yang menolak Omnibus Law. Tidak satu pun hari ini yang mendukung Omnibus Law, tapi justru malah menolak Omnibus Law. Baik itu termasuk di daerah Aceh, baik itu termasuk di daerah Sumatera Utara, baik itu termasuk daerah Riau dan Sumatera Barat dan lain-lainnya. Hari ini seluruh Sumatera bagian utara menolak Omnibus Law. Tetapi faktanya teman-temanku semua yang kucintai, sedikit pun presiden atau elit politik hari ini tidak bergeming, tidak tersentuh, tidak melihat sedikit pun perjuangan dari rakyatnya, dari mahasiswanya yang hari ini menyuarakan kebaikan. Saya yakin teman-temanku semua, hari ini kita sepakat bahwasanya kita tidak menyudutkan salah satu pihak. Sepakat kan, kawan? Hari ini kita sepakat adalah untuk menurunkan Bapak Presiden Jokowi, kawan-kawan, kecuali kalau beliau memaksa. Hari ini kawan-kawanku semua, kita sepakat tidak mencederai pribadi siapapun. Dan lagi-lagi kita hari ini sepakat seluruh Indonesia menyatakan bahwasanya kami ingin mengingatkan kepada pemerintah Indonesia, kami hanya ingin mengingatkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo bahwasanya ada kebijakannya yang hari ini mahasiswa ataupun masyarakatnya terdampak. Apakah salah hari ini kita mengingatkan Presiden kita, kawan-kawan? Apakah salah, kawan-kawan? Banyak bahkan keringat yang hari ini dikeluarkan, banyak bahkan darah yang hari ini dikeluarkan, bahkan ada nyawa yang hari ini dikeluarkan. Atas dasar apa? Hanya satu, kawan-kawanku semua, untuk memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kebenaran. Tetapi kita bisa lihat berbagai macam aksi yang kita buat, berbagai macam gerakan yang kita buat tidak ditanggapi dengan baik sedikit pun oleh elit politik, kawan-kawanku semua. Terlihat jelas bagaimana represivitas dari aparat yang hari ini kita mencoba membawa narasi, kawan-kawan. Narasi kita adalah menolak Omnibus Law. Kita ingin mengingatkan, tapi dijawab apa, kawan-kawan? Dijawab dengan gas air mata, dijawab dengan water cannon, kawan-kawan semua. Sedih, kawan-kawan, melihat negeri ini. Kita jujur hari ini sedih, sangat-sangat sedih hari ini kita melihat bahwasannya kita selaku kaum intelektual, saya yakin, saya pastikan setiap mahasiswa dari aliansi BMSB, setiap gerakan yang dibuat, tidak satu pun yang membawa pistol, sepakat? Tidak satu pun hari ini yang membawa senjata tajam, sepakat? Tidak satu pun hari ini yang membawa water cannon ataupun membawa gas air mata, sepakat? Tapi yang kita bawa adalah suara rakyat. Ada 260 juta jiwa suara rakyat yang ada di Indonesia yang kita wakili, yang hari ini kita menjadi representasi dari suara-suara tersebut. Tetapi kita tidak ditanggapi dengan baik, kawan-kawan semua. Kita hanya ingin mengusulkan, kalau hari ini Bapak Presiden Joko Widodo menyatakan Omnibus Law adalah salah satu langkah upaya untuk mensejahterakan rakyat, untuk membuka lapangan pekerjaan, mungkin kita bisa cari solusi lain dengan kita menolak ini tersebut. Mungkin kita bisa berdialog hari ini dengan Bapak Presiden kita. Silakan Bapak Presiden Joko Widodo mencabut Omnibus Law dengan mengeluarkan Perpu. Hari ini pun kita terbuka
semua. Kita cari solusi bersama bagaimana rakyat bisa sejahtera. Masa kawan? Tidak perlu ada pertumpahan keringat. Tidak perlu ada pertumpahan darah. Tidak perlu ada orang tua yang menangis di rumah demi memperjuangkan rakyatnya. Kita hanya minta satu, kawan. Kita satu visi dengan presiden kita mesti. Kita satu visi dengan ketua DPR kita hari ini, kawan-kawan. Kita satu visi mungkin dengan ketua MPR hari ini, kawan-kawan. Yaitu bagaimana rakyat hari ini bisa sejahtera. Tetapi kita berbeda misi. Ketika ada perbedaan misi yang dirasakan itu mensesarai rakyat, kita hadir sebagai melakukan penyeimbang. Adanya check and balance di sana. Kita mengingatkan. Dan kalau hari ini Omnibus Law tidak menjadi solusi, ayo kita cari solusi bersama-sama. Ada 260 juta jiwa rakyat Indonesia kok hari ini yang mau berdiskusi dengan Pak Presiden. Ada juta rakyat, ada puluhan, bahkan ratusan hari ini ahli yang mampu memberikan solusi kok. Tetapi kenapa kita tidak dijawab dengan baik? Kita jauh-jauh, bahkan ada yang dari Aceh, bahkan ada yang dari kawan-kawan dari Mataram juga ada hari ini hadir, kawan-kawan dari Kalimantan juga ada hadir hari ini, kawan-kawan. Kita bisa melihat di peta Indonesia, perbedaan jarak antara pulau itu sangat jauh, kawan-kawan. Tapi atas dasar apa hari ini mereka hadir? Atas dasar kecintaan terhadap tanah airnya, atas dasar kecintaan terhadap ibu pertiwinya, kawan-kawanku semua. Bukan hari ini kita hadir, bukan untuk meminta Memorandum itu hadir pada kita, bukan meminta keselamatan itu datang pada kita, tapi kita hanya minta tolong. Mungkin kawan-kawan media bisa sampaikan nanti, tolong pada Bapak Presiden Joko Widodo cabut Omnibus Law dengan mengeluarkan Perpu. Hanya itu yang kita inginkan, simple. Dan saya rasa akan banyak solusi, bahkan ratusan sampai ribuan bahkan akan ada solusi untuk bagaimana rakyat bisa sejahtera. Salam cinta, salam penghormatan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Mungkin ini bisa saya sampaikan, kawan-kawan. Kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan dari 5 juta rakyat Sumatera Barat, atau bahkan jutaan-juta rakyat yang hari ini sepakat dengan suara saya. Yang mana lagi-lagi kita sampaikan, kita hanya ingin mengingatkan pemerintah kita agar tidak keluar dari jalur, agar negara ini tetap dimiliki oleh kita, agar Bapak Presiden bisa dihargai di luar negeri sana, kawan-kawan. Atau lagi dipilihkan. Maka kawan-kawan, kita ingin Bapak Presiden kita dihargai. Kita ingin para elit politik kita dihargai dengan kebijakan dan karyanya. Salam cinta, salam gerakan, hidup mahasiswa, rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Salam cinta dari Sumber. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang berdiri boleh silakan duduk. Sebentar lagi kita akan memulai sidang rakyat ini. Sebagai kesatuan aliansi seluruh Indonesia, kami berharap sebebas-bebasnya untuk para awak media meliput kami dengan secara transparansi sidang rakyat ini. Kepada teman-teman mahasiswa, silakan untuk duduk saja dan tidak mengganggu, sehingga bisa para awak media melihat kami di sini. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Ya, sekali lagi kepada teman-teman yang di belakang, teman-teman mahasiswa, ya, kita duduk terlebih dahulu karena kita akan memulai sekarang dari kawan-kawan. Ya, yang di sebelah sana, teman-teman yang di belakang bisa duduk terlebih dahulu. Teman-teman boleh dipersilakan duduk. Untuk duduk terlebih dahulu. Untuk teman-teman mahasiswa, dipersilakan duduk. Teman-teman di sebelah sana, teman-teman mahasiswa boleh dipersilakan duduk, teman-teman. Teman-teman mahasiswa, boleh dipersilakan duduk. Selanjutnya kita
sampai hari ini bukan hanya persoalan itu, persoalan pemerintah yang kemudian telah mencederai demokrasi kita. Apa buktinya kawan-kawan sekalian? Ketika mahasiswa turun, ketika rakyat turun, banyak yang kemudian direpresi. Ketika kita menyampaikan pendapat, kita dianggap anarkis kawan-kawan sekalian. Apakah ini bentuk dari pemerintah yang katanya pro rakyat dan pro demokrasi? Saya katakan tidak kawan-kawan sekalian. Pemerintah berlagal demokrasi, tetapi mereka militer kawan-kawan sekalian. Banyak kawan-kawan kita di daerah yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka hanya karena menyampaikan aspirasi, hanya karena menyampaikan keresahan mereka. Lalu kepada siapa kita mengaku kawan-kawan sekalian? Artinya masih tidak percaya terhadap pemerintah, sesuatu yang mungkin dan pasti akan terus kita lakukan dan akan terus kita sampaikan kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, momentum Hari Sumpah Pemuda kita sampaikan, kita tegaskan, kita kabarkan perlawanan kita kepada pemerintah hari ini. Semoga pemerintah kita segera sadar terhadap tanggung jawabnya, terhadap amanahnya, yang kemudian mereka harus mengayomi masyarakat kawan-kawan sekalian. Undang-undang yang kemudian dibuat oleh pemerintah atau perselingkuhan antara yang sebut dengan legislatif kawan-kawan sekalian dan pemerintah hari ini. Jelas kawan-kawan, siapa yang diuntungkan? Siapa yang diuntungkan? Para penguasa kawan-kawan sekalian. Sedangkan rakyat kemudian tercekik oleh adanya regulasi dan aturan yang mereka buat kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, bersyukurlah kepada kita yang kemudian masih membuka hati nuraninya. Bersyukurlah kepada kita yang masih kemudian tergerak pikirannya. Bersyukurlah kepada kita yang masih mampu berucap dengan suara-suara lantangnya. Saya katakan kawan-kawan sekalian, perjuangan mahasiswa dan perjuangan rakyat dapat berkreasi kawan-kawan sekalian. Sekalipun kita justru kemudian dihianati, sekalipun kita justru dicurigai oleh pemerintah hari ini bahwa gerakan mahasiswa itu ditunggangi. Ya kawan-kawan sekalian, ditunggangi oleh kepentingan rakyat kawan-kawan sekalian. Hidup mahasiswa! Rakyat Indonesia! Terakhir kawan-kawan sekalian, perlu saya sampaikan, hari ini bukan hari dari gerakan dan perjuangan kita, dan seluruh Indonesia akan selalu menegaskan di pusat, bahkan di pelosok-pelosok wilayah mereka menyuarakan kebenaran dan akan menyampaikan perlawanan itu. Hidup mahasiswa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beritahukan kepada seluruh mahasiswa yang masih berdiri di luar lingkaran BEM masih dalam berperapat dan dipersilakan duduk. Saya himbau sekali lagi untuk seluruh mahasiswa yang masih di luar lingkaran BEM seluruh Indonesia dipersilakan merapat karena akan segera dimulai. Di sini saya beralamat biru membawa masker untuk hadir dalam sidang rakyat ini. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Dan selanjutnya kita akan kehadiran pembacaan puisi dari Universitas Dina Sarana Informatika. Dipersilakan kepada Darwin.
kali terjadi di sini. Kejar-kejaran terus terjadi. Adalah bukti Ibu Pertiwi memang sudah tidak lagi suci. Pejabat sebut bahwa aksi kita ditunggangi. Sucikan kita, kami tidak suci. Mereka yang menodai, yang memakai demokrasi. Kami akan terus melakukan aksi sampai tujuan kami dihendaki. Satu-satunya yang menunggangi aksi kami adalah panggilan dari hati kami sendiri. Bisikan di hati kami menjadi alasan kami pergi ke sini. Menjauh bahwa perjuangan Sumpah Pemuda selamat dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025 adalah salah satu bukti bahwa pemuda ikut memerdekakan negara ini. Betul tidak? Kami memang menentang. Tapi ingat, yang kami tentang adalah jalan yang benar. Jalan untuk masa depan kami nanti. Sekian dari saya. Salam mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Tapi sebelumnya, mohon kepada kawan-kawan yang di belakang untuk duduk terlebih dahulu kawan-kawan. Ya, untuk kawan-kawan yang di belakang, sekali lagi mohon kawan-kawan untuk duduk terlebih dahulu kawan-kawan. Untuk kawan-kawan silakan duduk. Saya minta untuk duduk dan saksikan sidang ini. Untuk kawan-kawan yang di sana, hati-hati terhadap provokasi, teman-teman. Saya harap untuk rapat di sidang ini, teman-teman. Untuk seluruh mahasiswa, saya harap untuk tertib. Silakan untuk duduk. Untuk seluruh mahasiswa. Oke, baik kawan-kawan. Sebelum kita mulai sidang rakyat pada sore hari ini, kita persilakan kepada seluruh perangkat sidang untuk memasuki ruangan sidang kita, tempat sidang kita pada sore hari ini. Mahasiswa silakan duduk dan hadiri rapat ini. Sidang ini kita hadiri. Ada teman-teman kita yang melindungi untuk tidak terjadi sebuah kerusuhan. Hati-hati untuk provokasi. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Perempuan Indonesia! Ya, untuk perangkat sidang, saya harap untuk memasuki Ya, untuk kawan-kawan perangkat sidang untuk masuk ke border kita, untuk masuk ke tempat sidang kita pada sore hari ini. Pada sidang ini. Juga sekali lagi kepada awak media, kami persilakan untuk meliput sidang rakyat ini
sampaikan pada Nusantara, ini adalah lidah rakyat yang akan dimulai. Untuk seluruh mahasiswa, silakan merapatkan barisan dan tetap duduk dalam order masing-masing. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Sementara kita tunggu, akankah mahasiswa masih didengar? Akankah lidah rakyat ini masih didengar? Akankah masih didengar? Harap tertib untuk datang sidang rakyat ini. Kepada para awak media, silakan siarkan kami di seluruh media kalian bahwasannya kami siap untuk menolak Omnibus Law, untuk mewakili rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Apabila penanganan sidang sudah siap, sembari menunggu penyanyikan lagu Indonesia Raya kepada seluruh mahasiswa. Semuanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Untuk perangkat sidang, saya harapkan memasuki lingkaran. Kepada awak media, silakan liput kami dalam sidang rakyat ini. Siarkan kepada seluruh Nusantara bahwasannya sidang rakyat mahasiswa PIN seluruh Indonesia akan hadir dan transparansi. Apakah perangkat sidang sudah siap, teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia! Teman-teman sekalian, 8 hari yang lalu
kita sudah menyampaikan ultimatum kita kepada pemerintah untuk segera menanggapi harapan rakyat dari Sabang sampai Merauke terkait penolakan undang-undang Cipta Kerja yang sudah disahkan. 8 hari lamanya kita menunggu, tapi sampai saat ini tidak sedikit pun ada tanggapan maupun guberisan, apalagi mensahkan ataupun mengakomodir harapan dari masyarakat dan rakyat seluruh Indonesia. Hari ini teman-teman sekalian, sebagaimana telah kita sampaikan, kita akan memultimatum 8 tahun 24 jam. Karena kalau seandainya tidak memultimatum, pada hari ini kita telah sama-sama memutuskan mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia pada 3 hari yang lalu untuk menggelar sidang rakyat yang akan kita gelar pada malam hari ini, pada sore hari ini. Sekaligus kita juga akan menyampaikan sumpah, bukan hanya lagi sumpah mahasiswa, tetapi kita menyampaikan sumpah duka mahasiswa terkait tidak diakomodirnya kepentingan rakyat oleh kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah. Maka teman-teman, sore hari ini saksikanlah dan pantaulah bahwa kita mahasiswa dan seluruh Indonesia nyatakan untuk menggelar sidang rakyat. Kepada para hakim diharap untuk maju ke depan. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang akan mewakilkan dari pihak pemerintah pada sidang rakyat sore hari ini. Pak Jokowi. Kesini dong, Pak Jokowi. Ayo. Baik, pada akhir setelah dipersilakan untuk memulai sidang. Sebelumnya untuk yang terdakwa bisa silakan ke tengah barisan sini. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sidang pengadilan rakyat terbuka dalam perkara nomor 1 PNG HKNT LKYT 2020 antara rakyat sebagai penggugat melawan Presiden Republik Indonesia sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Berdasarkan agenda sidang lalu, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2020, agenda sidang kali ini adalah pembacaan putusan. Sebelum pembacaan dilakukan, saya memohon kepada pengunjung dimohon untuk tenang dan tidak mengeluarkan suara ataupun sepatah dua kata saat pembacaan putusan berlangsung. Kemudian kami beritahukan juga kepada penggugat dan juga tergugat bahwa karena putusan itu terlalu banyak, apabila penggugat dan tergugat setuju dan tidak berkeberatan, keterangan saksi dan ahli tidak bisa kita bacakan, namun kita bacakan namun namanya saja. Maka kepada tergugat dan penggugat, kami mohon mendengarkan keputusan yang akan dibacakan pada agenda sidang kali ini. Dan apabila penggugat dan tergugat tidak puas dan menerima pada putusan majelis hakim, boleh mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Putusan nomor 1 PNGH KANT LKYT 2020. Pengadilan rakyat terbuka yang memeriksa dan mengadili perkara pengkhianatan rakyat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara gugatan dengan nama penggugat rakyat Indonesia melawan tergugat dengan nama Presiden Republik Indonesia. Berkas perkara dan surat-surat perkara lainnya setelah mendengar keterangan tergugat, setelah mendengarkan keterangan tergugat, setelah mendengarkan keterangan saksi, setelah mendengar keterangan ahli, setelah membaca surat berupa naskah Undang-Undang KPK, setelah membaca naskah Undang-Undang Minerba, setelah mendengar naskah Undang-Undang Cipta Kerja, setelah membaca surat gugatan penggugat yang telah dibacakan pada 8 Oktober 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim sidang rakyat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan tergugat alias Presiden Republik Indonesia bersalah akibat kebijakannya mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan memprioritaskan investor daripada rakyat, yang dimana akibat undang-undang tersebut sangat menyengsarakan rakyat, lebih spesifiknya menyengsarakan masyarakat prakerja, menyengsarakan masyarakat adat, dan juga merusak lingkungan. Yang kedua, menyatakan tergugat alias Presiden Republik Indonesia bersalah akibat mengesahkan undang-undang yang di dalamnya terdapat pasal-pasal serupa. Yang ketiga, menyatakan tergugat alias Presiden Republik Indonesia bersalah akibat kebijakannya yang mengesahkan Undang-Undang Minerba, yang mana undang-undang tersebut hanyalah menguntungkan pihak-pihak tertentu, terutama pemilik-pemilik tambang, yang mana sebagian besar orang-orang yang berada dalam kehidupan tergugat merupakan pemilik perusahaan tambang. Kemudian dampak buruk yang diterima oleh masyarakat ialah tergusurnya kembali hak-hak masyarakat adat, kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang yang berlebihan. Yang keempat, menyatakan tergugat alias Presiden Republik Indonesia bersalah akibat kurangnya dalam melakukan pengusutan terhadap pelaku pelanggaran HAM, yang mana hal tersebut merupakan bagian dari janji tergugat dahulu saat bersama rakyat. Yang kelima, menyatakan tergugat bersalah Presiden Republik Indonesia bersalah akibat pembungkaman terhadap pihak-pihak yang mengkritik tergugat dan mengkriminalisasi aktivis-aktivis, yang mana hal tersebut sangatlah bertentangan dengan demokrasi. Setelah membaca eksepsi telah dibacakan tergugat sebelumnya, yang dalam pokoknya pertama, menyatakan tergugat telah keliru menganggap Undang-Undang Cipta Kerja menyengsarakan rakyat, lebih spesifiknya menyengsarakan masyarakat prakerja, menyengsarakan masyarakat adat, merusak lingkungan, dan juga padahal undang-undang tersebut justru yang akan mesejahterakan rakyat dengan membuka lapangan kerja. Yang kedua, menyatakan penggugat keliru dengan menganggap Undang-Undang Minerba menggusur hak masyarakat adat. Yang ketiga, menyatakan penggugat telah keliru dikarenakan proses pengusutan terhadap pelaku pelanggaran HAM masih terus berlanjut. Yang keempat, menyatakan penggugat telah keliru atas semua gugatannya. Yang kelima, menyatakan tergugat akan melakukan gugatan balik akibat dalil-dalil yang dibacakan penggugat telah mencemarkan nama baik tergugat dan masuk dalam kategori hoax. Yang keenam, menyatakan bahwa apabila tergugat alias pemerintah alias Presiden Republik Indonesia telah menyatakan suatu kebenaran, sudah bisa dipastikan pernyataan tersebut adalah benar, dan atau apabila tergugat alias pemerintah alias Presiden Republik Indonesia telah menyatakan hoax ya hoax. Yang ketujuh, menyatakan percayalah kepada kami bahwa kita berkomitmen untuk bangsa dan negara, menegakkan profesional, dan dalam negara itu saya ditanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menimbang bahwasanya atas dasar pertimbangan dalil-dalil yang telah dibacakan sebelumnya dan bukti-bukti keterangan baik dari penggugat dan juga tergugat maupun ahli, demi keadilan dalam berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Hakim Pengadilan Rakyat yang memeriksa dan mengadili dalam pokok perkara nomor 1 PNG HKNT LKYT 2020 dengan rakyat yang berposisi sebagai penggugat dan Presiden Republik Indonesia sebagai tergugat memutuskan dalam perkara eksepsi 1 PNG HKNT LKYT 2020 dengan rakyat yang berposisi sebagai penggugat dan Presiden Republik Indonesia sebagai tergugat memutuskan dalam perkara eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara, menerima gugatan penggugat sepenuhnya dan menyatakan tergugat Presiden Republik Indonesia bersalah dan meminta seutuhnya agar Presiden Republik Indonesia kembali kepada rakyat. Dan kami putuskan surat putusan nomor 1 garing PNGHKNT garing RKYT garing 2020 menggugat tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut. 1.
Objek gugatan kebijakan pemerintah Republik Indonesia berupa 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. 3. Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober tahun 2020. 2. Dasar diajukannya gugatan. 1. Bahwa berdasarkan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan pemerintah negara Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 2. Bahwa penggugat adalah rakyat Indonesia. 3. Bahwa dengan dikeluarnya kebijakan pemerintah telah berakibat kesejahteraan para penggugat dirugikan. Dengan bukti telah terjadinya demonstrasi di setiap wilayah negara Indonesia. 3. Alasan-alasan diajukan gugatan. Adapun alasan-alasan penggugat adalah sebagai berikut. 1. Bahwa dikarenakannya tergugat melakukan pengesahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengakibatkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pasif, yang mengakibatkan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi menjadi lemah dan merugikan keuangan negara, yang mana uang tersebut ialah merupakan uang rakyat pada dasarnya. 2. Bahwa dikarenakannya tergugat melakukan pengesahan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Yang ketiga, dan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. 4. Bahwa kebijakan pemerintah telah melanggar konstitusi, tepatnya dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28A sampai pasal 28C tentang hak asasi manusia, pasal 33 dan 34 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial Undang-Undang Dasar. Dalam pokok perkara, berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas, dengan ini menggugat memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan tindakan tergugat mengeluarkan kebijakan pemerintah adalah perbuatan melanggar konstitusi dan melampaui kewenangan yang bersifat melalui hukum. 3. Memerintahkan tergugat untuk mencabut kebijakan pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan. 4. Memerintahkan presiden kembali kepada rakyat. Dalam hal ini, kita sudah mengadakan alat bukti yang akan disampaikan. Bahwasanya alat bukti untuk dalil-dalil gugatan, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa draft RUU Cipta Kerja, di mana rinciannya adalah sebagai berikut. 1. Catatan formil dalam pembuatan. 2. Substansi undang-undang yang tidak mementingkan rakyat dan dalam halnya mementingkan investasi. Menimbang bahwa di samping surat-surat bukti tersebut, para penggugat mengajukan saksi, yaitu pertama adalah rakyat Indonesia, yang kedua adalah mahasiswa seluruh Indonesia. Kedua saksi pada persidangan setelah dari sumpah menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut. Dengan ini, kami mengadili yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menolak eksepsi tergugat seluruhnya. Yang ketiga, menyatakan kebijakan pemerintah tidak perlu terhadap kesejahteraan rakyat. Yang keempat, memerintahkan tergugat untuk mencabut kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan peraturan berganti undang-undang. Yang kelima, memerintahkan tergugat untuk kembali kepada rakyat. Dengan ini, demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Rakyat Indonesia pada hari Rabu tanggal 28 November 2020 oleh kami, Emi, selaku Hakim Ketua Majelis
Satu, ada Habib dan Ihwan selaku hakim kedua, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan nama diucapkan dalam sidang yang nyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 November 2020 oleh majelis hakim tersebut dibantu oleh hakim selaku panitia sebagai pengganti pengadilan rakyat Indonesia dan dihadiri oleh rakyat Indonesia. Dan kami menekankan bahwasanya nyatakan tergugat Presiden Republik Indonesia bersalah dan meminta setelahnya agar Presiden Republik Indonesia kembali kepada rakyat. Dengan ini kita putuskan putusan persidangan hakim anggota 1, hakim anggota 2 dan juga hakim ketua majelis. Dengan ini menyatakan bahwasanya Presiden Republik Indonesia bersalah dan meminta seutuhnya agar Presiden Republik Indonesia kembali kepada rakyat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah aman. Oke, ikutin saya teman-teman sekalian. Sumpah duka mahasiswa Indonesia. Sumpah duka mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa dan mahasiswi Indonesia berduka. Kami mahasiswa dan mahasiswi Indonesia berduka. Berduka atas direnggutnya kemanusiaan dan keadilan. Berduka atas direnggutnya kemanusiaan dan keadilan. Tanah air kami, tanah air Indonesia. Tanah air kami, tanah air Indonesia. Kami mahasiswa dan mahasiswi Indonesia berduka. Kami mahasiswa dan mahasiswi Indonesia berduka. Berduka atas kebohongan dan kemunafikan. Berduka atas kebohongan dan kemunafikan. Di tanah air kami, tanah air Indonesia. Di tanah air kami, tanah air Indonesia. Kami mahasiswa dan mahasiswi Indonesia berduka. Kami mahasiswa dan mahasiswi Indonesia berduka. Berduka atas matinya hati nurani pemimpin bangsa. Berduka atas matinya hati nurani pemimpin bangsa. Di tanah air kami, tanah air Indonesia. Di tanah air kami, tanah air Indonesia. Kami mahasiswa dan mahasiswi Indonesia berduka. Kami mahasiswa dan mahasiswi Indonesia berduka. Berduka atas timpangnya kesejahteraan di tanah air kami, tanah air Indonesia. Berduka atas timpangnya kesejahteraan di tanah air kami, tanah air Indonesia. Kami mahasiswa dan mahasiswi Indonesia berduka. Kami mahasiswa dan mahasiswi Indonesia berduka. Berduka atas dirampasnya hak tanah kami, tanah air Indonesia. Berduka atas dirampasnya hak tanah kami, tanah air Indonesia. Dan kami mahasiswa dan mahasiswi Indonesia bersumpah. Dan kami mahasiswa dan mahasiswi Indonesia bersumpah bahwa berdukanya terhadap semua permasalahan di negara ini. Kami akan terus melawan praktik ketidakadilan yang menimpa rakyat. Kami akan terus melawan praktik ketidakadilan yang menimpa rakyat. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Terima kasih. Teman-teman semua pastikan bahwasanya gerakan ini adalah bukan gerakan terakhir teman-teman semua. Kita pastikan bahwasanya pejuang untuk menolak undang-undang cipta kerja akan terus kita gelongakan teman-teman semua. Semangat teman-teman semua. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Pastikan besok dan besoknya lagi akan ada gelombang massa yang lebih banyak untuk akhirnya melawan terhadap kezaliman yang ada pada saat ini, yaitu untuk kita menolak undang-undang cipta kerja teman-teman semua. Semangat teman-teman semua. Hidup mahasiswa. Untuk negeri tercinta kepada